Darmo pertama kali mendengar nama Jaran Penoreh dari mulut seorang lelaki tua di warung kopi pinggir jalan yang sudah tutup setengah jam sebelumnya. Malam itu hujan turun deras, dan Darmo duduk di sana bukan karena ia ingin kopi, tapi karena ia tidak punya tempat lain untuk menghindari hujan dan menghindari pikiran tentang tagihan yang menumpuk di laci meja rumahnya. Darmo berumur 45 tahun. Rambutnya sudah lebih banyak putihnya daripada hitam. Kulitnya kasar dan gelap, karena puluhan tahun duduk di atas dokar di bawah terik matahari. Ia seorang kusir, atau lebih tepatnya, ia pernah menjadi kusir. Selama 20 tahun, Darmo menghidupi dirinya dan anaknya dari mengendarai dokar, menarik penumpang dari pasar ke pasar, dari desa ke kecamatan. Pekerjaannya sederhana, tapi cukup. Sampai tidak cukup lagi, ojek motor muncul pertama, lalu ojek online, lalu angkutan desa yang disubsidi pemerintah daerah. Satu persatu penumpangnya pergi dan tidak kembali. Kudanya yang terakhir, seekor kuda betina coklat bernama Cempaka, mati karena sakit 2 tahun lalu, dan Darmo tidak punya uang untuk membeli penggantinya. Dokarnya kini berdiri berkarat di sudut halaman. Rodanya sudah tidak bundar sempurna lagi. Catnya mengelupas sampai kayunya kelihatan busuk di beberapa bagian. Setiap kali Darmo melewati sudut halaman itu, ia berhenti sebentar tanpa sadar, memandangi rangka dokar yang sudah tidak berguna, kemudian meneruskan langkahnya. Utangnya bukan dari biaya hidup sehari-hari saja. Darmo punya kebiasaan berjudi bukan karena ia senang, tapi karena setiap kali ia duduk di meja judi, ia percaya bahwa malam itu adalah malam di mana semuanya akan berbalik. Tidak pernah berbalik. Utangnya ke Pak Roni, rentenir yang tinggal di ujung jalan besar, sudah mencapai angka yang membuat Darmo mual setiap kali mengingatnya. Pak Roni sudah 3 kali mengirim orang ke rumahnya. Kali terakhir, 2 orang itu berdiri di depan pintu dan berbicara dengan nada yang tidak perlu ditafsirkan. Salah satu dari mereka mengetuk tiang pintu sambil tersenyum. Dan senyuman itu lebih mengancam dari semua kata-kata yang ia ucapkan. Santi, anak perempuannya yang baru berumur 22 tahun, tidak tahu soal utang itu sepenuhnya. Atau mungkin ia tahu sebagian, tapi pura-pura tidak tahu, supaya tidak menambah beban ayahnya. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit yang terlambat ditangani, karena tidak ada uang untuk berobat lebih awal. Dan sejak itu, Santi yang mengurus rumah, memasak, mencuci, dan mencari tambahan dengan menerima jahitan dari tetangga. Uang jahitannya tidak besar, kadang hanya cukup untuk beli beras seminggu, tapi setidaknya ada nasi di meja setiap hari. Santi mengerjakan semua itu tanpa banyak bicara, tanpa keluhan yang dikeluarkan, dan itu membuat Darmo merasa lebih berat, bukan lebih ringan. Darmo duduk di warung yang gelap itu, menatap jalan yang basah dan sepi. Lampu jalan di depan satu-satunya yang menyala, dan cahayanya dipantulkan air di aspal, dengan cara yang membuat jalanan kelihatan lebih jauh dari jarak sebenarnya. Lelaki tua di pojok warung memandanginya sudah cukup lama sebelum akhirnya bergeser dan duduk lebih dekat. Darmo tidak mengenalnya. Wajah lelaki itu tidak bisa ditebak umurnya, kulitnya keriput tapi matanya tajam, dan tidak ada kesan lemah di sana. Ia memakai baju batik lusuh, dan sandal jepit yang jepit kanannya sudah diganti dengan kawat yang ditekuk. Lelaki itu tidak langsung bicara soal Jaran Penoreh. Ia mulai dari hal lain, bertanya tentang pekerjaan Darmo, tentang nasib dokar di zaman sekarang, tentang kuda. Ia bicara tentang kuda dengan cara yang sangat spesifik, tentang cara kuda bernapas sebelum berlari, tentang cara kulit kuda berkeringat ketika dipaksa terlalu keras, tentang suara tapak kuda di tanah yang berbeda-beda, bergantung pada jenis tanahnya. Darmo menjawab seperlunya karena ia memang pernah hidup dengan kuda bertahun-tahun, dan pengetahuan itu masih ada. Entah bagaimana pembicaraan terus berlanjut, dan di suatu titik yang Darmo tidak bisa ingat dengan pasti kapan pastinya, lelaki itu menyebut nama itu, Jaran Penoreh. Sebuah nama untuk perjanjian dengan makhluk dari dunia yang tidak kelihatan, yang berwujud kuda, yang bisa memberikan kekayaan kepada siapa saja yang berani menjalani ritualnya.
Darmo tidak langsung percaya. Ia sudah cukup tua untuk tidak langsung percaya pada hal-hal semacam itu. Tapi ia juga sudah cukup putus asa untuk tidak langsung pergi. Ia duduk di warung itu lebih lama dari yang ia rencanakan. Hujan masih turun meski lebih pelan. Dan dalam rentang waktu itu, pikiran tentang Santi yang batuk 2 minggu, dan tagihan yang menumpuk, dan wajah Pak Roni di kepala Darmo berputar lebih kuat dari keraguan yang seharusnya. Lelaki tua itu memberikan selembar kertas kecil, nama sebuah tempat dan petunjuk jalan ke sana. Di lereng Gunung Lawu ada sebuah dukun yang bisa mempertemukan orang dengan jaran penoreh. Lelaki itu berkata bahwa ia pernah ke sana 20 tahun lalu, tapi tidak jadi meneruskan karena takut. Ia menyesal sudah takut, katanya. Hidupnya tidak berubah, tetap susah sampai tua. Ia mengatakan semua itu tanpa wajah yang menyesal, lebih seperti orang yang menyampaikan fakta cuaca. Darmo menyimpan kertas itu di saku celana. Malam itu ia pulang ke rumah, berbaring di kasur tipis, dan menatap langit-langit yang rembes di 2 sudutnya. Noda rembesan itu sudah berwarna kuning kecoklatan, sudah lama di sana. Dan setiap kali musim hujan noda itu selalu bertambah lebar sedikit. Di kamar sebelah, ia bisa mendengar suara Santi yang batuk-batuk kecil sebelum tidur. Batuk itu sudah berlangsung 2 minggu, dan Darmo belum bawa ia ke puskesmas, karena setiap kali ia buka dompet, hasilnya sama. 3 hari kemudian, Darmo berangkat ke lereng Gunung Lawu. Tempatnya jauh dan perjalanannya tidak mudah. Darmo naik bus antar kota sampai ke kecamatan terdekat, lalu naik ojek sampai ke ujung jalan aspal, lalu berjalan kaki ke atas melewati jalan setapak yang sempit di antara kebun-kebun teh dan hutan pinus. Udaranya sudah berbeda di ketinggian itu, lebih tipis dan lebih basah, dan tanah setapaknya berlumpur di beberapa bagian karena hujan kemarin. Darmo berjalan selama hampir 2 jam, dan menemukan dirinya di tempat yang sepi, jauh dari suara kendaraan atau suara orang. Alamat di kertas itu membawanya ke sebuah rumah kecil yang berdiri sendirian di tepi hutan, jauh dari rumah penduduk manapun. Rumahnya tidak terlalu tua, tapi tidak terawat. Dindingnya batu bata yang sebagian catnya mengelupas. Atapnya genteng biasa dengan lumut di bagian yang kurang mendapat sinar matahari. Di depan rumah ada pohon beringin kecil, belum besar, tapi akar udaranya sudah mulai turun ke tanah. Tidak ada suara dari dalam, tidak ada tanda kehidupan yang jelas, tapi pintu depannya terbuka. Dukun itu bernama Pak Wiro. Tubuhnya kecil, tidak lebih tinggi dari dada Darmo, dan rambutnya putih semua, dan panjang sampai ke bahu. Ia menerima Darmo tanpa pertanyaan berlebihan, seolah sudah tahu kedatangannya, atau mungkin sudah terbiasa menerima kedatangan seperti ini. Mereka duduk di dalam ruangan yang remang, hanya diterangi 2 lilin di sudut-sudut, dan Pak Wiro mendengarkan cerita Darmo sambil sesekali mengangguk. Jarinya sesekali menyentuh permukaan meja kayu yang ada di antara mereka. Pak Wiro menjelaskan syarat-syarat jaran penoreh dengan suara yang tenang dan datar, tidak ada dramatisasi, tidak ada ancaman, tidak ada bujukan. Fakta saja. Darmo akan mendapat kekayaan yang cukup untuk hidupnya. Kekayaan itu akan datang dengan cara yang tidak perlu ia pertanyakan lebih jauh. Tidak ada tumbal nyawa yang diminta selagi Darmo masih hidup. Tidak ada orang lain yang harus dikorbankan. Yang diambil hanyalah sebagian dari usia Darmo sendiri. Umur Darmo akan dibatasi sampai 50 tahun, 5 tahun dari sekarang. Setelah itu, roh Darmo tidak akan bebas. Roh Darmo akan beralih ke dunia lain, bukan sebagai manusia merdeka, tapi sebagai penarik kereta kerajaan gaib. Selamanya. Pak Wiro tidak menjelaskan lebih jauh tentang apa itu kerajaan gaib atau kereta kencana itu. Ia hanya bilang bahwa selama ia hidup, Darmo akan kaya, dan setelah ia mati, Darmo akan bekerja. Darmo diam cukup lama setelah mendengar itu. Ia berhitung 5 tahun. Ia masih 45 sekarang. 5 tahun cukup untuk melunasi semua utangnya, cukup untuk merawat Santi dengan baik, cukup untuk memastikan anak perempuannya memiliki bekal, yang cukup untuk hidup mandiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan sesudah itu, ya, apa yang terjadi setelah mati adalah urusan yang selama ini tidak pernah ia pikirkan terlalu jauh.
tidak ada yang pernah bisa memastikan apa yang ada di sana. Pak Wiro mengatakan sesuatu yang spesifik, tapi spesifikasi dari hal yang tidak kelihatan tidak terasa nyata di siang hari seperti ini. Pak Wiro memberikan sebuah cambuk. Gagangnya dari kayu hitam yang sudah sangat tua, permukaan kayunya licin dan gelap, tidak ada urat kayu yang kelihatan, tidak ada simpul. Bagian tali cambuknya dari kulit yang juga berwarna hitam pekat, lebih hitam dari kulit biasa, dan ketika Darmo memegang gagangnya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan panas, bukan dingin, tapi sesuatu yang membuat telapak tangannya terasa berat. Instruksinya sederhana. Setiap malam Jumat Kliwon, Darmo harus masuk ke sebuah ruangan yang tertutup, sendirian, dan mencambukkan cambuk itu ke udara sebanyak 3 kali. Cukup itu. Esok paginya, rezeki akan datang dengan sendirinya. Darmo tidak bertanya lebih banyak. Pak Wiro juga tidak menawarkan informasi tambahan. Darmo membawa cambuk itu pulang dalam tas kain yang diberikan Pak Wiro, tas kain hitam yang cukup besar, untuk menyembunyikan bentuk benda di dalamnya. Jumat Kliwon pertama jatuh 2 minggu setelah Darmo pulang dari lereng Gunung Lawu. Ia sudah mempersiapkan ruangan jauh sebelum hari itu tiba. Kamar gudang di sisi paling belakang rumah, ruangan sempit yang selama ini hanya diisi perabot rusak dan tumpukan koran lama. Ia bersihkan semuanya. Ia singkirkan semua isi gudang ke halaman belakang. Ia kunci pintunya dengan gembok baru yang ia beli di toko besi, dan ia pasang gorden tebal di satu-satunya jendela kecil yang ada di sana. Santi melihat ayahnya membersihkan gudang itu, tapi tidak bertanya. Malam itu, Darmo masuk ke gudang itu pukul 11 malam. Ia tunggu sampai ia yakin Santi sudah tidur. Ia dengarkan dari balik pintu kamar Santi sampai suaranya tenang. Lalu ia ambil cambuk dari tempat ia sembunyikan, di balik lantai palsu kecil di bawah kasur. Ia masuk ke gudang dan kunci pintu dari dalam. Ruangan itu gelap total. Darmo tidak menyalakan lampu atau lilin karena Pak Wiro tidak bilang ia perlu melakukan itu, dan entah mengapa ia merasa tidak perlu. Ia berdiri di tengah ruangan yang kosong itu, memegang cambuk dengan tangan kanan dan mengayunkannya. Ketika cambuk itu meledak di udara untuk pertama kalinya, suara yang keluar bukan hanya suara cambuk biasa. Suaranya memang keras dan tajam, tapi ada sesuatu yang mengikutinya di detik-detik setelahnya, getaran yang bukan getaran suara, lebih seperti tekanan yang datang dari mana-mana sekaligus. Dan sesaat setelah suara itu menghilang, Darmo mendengar ringkikan kuda dari dalam ruangan yang sama. Tidak dari luar, dari dalam, dari udara di sekitarnya yang kosong. Darmo tetap berdiri. Ia ayunkan cambuk untuk kedua kalinya. Suara yang sama, tekanan yang sama, dan kali ini ringkikan itu lebih panjang dan lebih berat. Dan ada suara tapak di lantai yang tidak menghasilkan bekas apapun ketika Darmo menyalakan senter untuk melihat setelah semuanya selesai. Cambukan ketiga. Ruangan menjadi sangat dingin tiba-tiba, cukup dingin untuk membuat Darmo menggigil di baju lengan panjangnya. Bau kotoran kuda memenuhi seluruh ruang dalam waktu yang sangat singkat, masif dan menyengat. Sedemikian rupa sehingga Darmo hampir muntah, dan ia harus menekan punggung tangan ke mulutnya. Ia keluar tergesa-gesa, membuka pintu dari dalam sambil hampir tersandung, dan mengunci pintu lagi dari luar. Ia berdiri di halaman belakang yang gelap, masih memegang cambuk, menunggu nafasnya kembali normal. Tidak ada suara dari dalam kamar Santi. Tidak ada tanda-tanda Santi terbangun. Pagi hari, ketika matahari sudah cukup tinggi dan Santi sudah pergi ke pasar, Darmo membuka pintu gudang. Bau kotoran kuda tidak ada lagi. Ruangan itu bersih, tidak ada bekas apapun, lantainya sama persis dengan kemarin. Tapi di tengah ruangan, di atas lantai yang kosong, ada 2 karung goni yang tidak ada di sana malam tadi. Darmo membuka karung pertama dan menemukan tumpukan uang kertas, ratusan lembar, semua denominasi besar, semuanya baru dan bersih seperti dari ATM. Tapi tidak punya nomor seri yang teratur. Karung kedua berisi perhiasan emas, gelang, dan kalung dan cincin, dan sebagian besar tidak ada mereknya, tapi beratnya tidak perlu diragukan. Beberapa cincin masih ada kotoran di celah ukirannya, bukan kotoran kotor, tapi kotoran tanah.
seperti baru digali. Darmo duduk di lantai gudang itu cukup lama. Punggungnya menyandar ke dinding, karung-karung di hadapannya. Ia duduk di sana sampai ia mendengar suara langkah Santi di halaman depan, baru ia berdiri dan menutup pintu gudang. Yang pertama ia lakukan adalah melunasi utang ke Pak Roni. Ia datang sendiri ke rumah Pak Roni dengan tas berisi uang tunai, membayar seluruh, pokoknya ditambah bunganya sekaligus, menghitung uang itu di atas meja tamu Pak Roni, di bawah tatapan Pak Roni, yang tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Darmo tidak memberikan penjelasan tentang dari mana uang itu. Pak Roni tidak bertanya dengan keras, karena di tangannya ada uang. Darmo pergi dari sana dengan langkah yang ringan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Setelah itu, uang terus mengalir. Setiap Jumat Kliwon, 2 karung selalu ada di pagi harinya, dan jumlahnya tidak pernah persis sama, tapi selalu banyak. Darmo mulai membelanjakan uang itu dengan hati-hati di awal. Ia beli kebutuhan rumah tangga yang memang kurang, ia bayar tunggakan listrik, ia beli bahan makanan yang lebih baik. Tapi kepercayaan dirinya tumbuh seiring waktu, dan pengeluarannya ikut tumbuh. Ia membeli tanah sawah, 2 hektar di sisi selatan desa dari pemiliknya, yang memang sedang butuh uang. Ia memperbaiki rumahnya dulu kecil-kecilan. Lalu setelah berpikir beberapa minggu, ia putuskan untuk merubuhkan rumah lama itu sepenuhnya dan membangun dari awal. Ia panggil tukang dari kota kecamatan, bukan tukang desa. Dan ia tunjukkan desain yang ia gambar sendiri, dari inspirasi foto-foto yang ia lihat di majalah bekas. Rumah joglo dengan bangunan utama yang luas, 2 bangunan samping, dan halaman tengah yang terbuka. Kayu jatinya ia minta yang asli. Ia tidak mau triplex. Tiangnya besar-besar, atapnya dari genteng tanah liat, yang dibakar khusus. Lantainya keramik besar berwarna coklat muda. Santi melihat semua perubahan itu dengan mata terbuka lebar. Ia tidak langsung percaya pada penjelasan Darmo tentang warisan saudara, jauh yang baru meninggal, atau investasi lama yang baru cair. Penjelasan itu terlalu longgar, dan Santi tumbuh di keluarga yang terlalu lama, susah untuk tidak tahu bagaimana uang benar-benar bekerja. Tapi ia tidak mengejar lebih jauh. Mungkin karena ia takut dengan jawabannya. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, batuknya bisa diobati dengan benar, dan ia bisa beli susu dan buah setiap hari. Dan itu membuat sesuatu di dalam tubuhnya lebih mudah menerima kondisi yang ada, tanpa mempertanyakan lebih jauh. Darmo membelikannya mesin jahit baru, mesin yang bagus, dan bisa dipakai untuk kain yang lebih tebal. Santi menerimanya dengan hati-hati, memeriksa mesin itu dari segala sudut seperti memeriksa apakah ada sesuatu yang salah dengan benda itu. Tidak ada. Mesinnya memang bagus, ia taruh di kamarnya dan mulai memakainya. Tapi ada hal-hal yang Santi perhatikan. Setiap malam Jumat Kliwon, ayahnya masuk ke gudang belakang dan tidak keluar sampai hampir tengah malam. Pintu gudang selalu dikunci ganda, dan dari celah bawah pintu kadang-kadang muncul bau yang sangat aneh. Santi mengenali bau itu karena ia pernah tinggal bersama kuda cempaka ketika masih kecil, waktu ayahnya masih punya kuda, dan ia sering membantu membersihkan kandang. Bau kotoran kuda, tajam dan berat. Dan di malam-malam itu ia juga mendengar suara ringkikan, keras dan penuh, dari dalam gudang yang tidak memiliki kuda dan tidak punya ruang untuk seekor kuda sekalipun. Santi mengetuk pintu gudang sekali di malam Jumat Kliwon ketiga bulan pertama. Darmo tidak membuka pintu dan ringkikan dari dalam justru semakin keras setelah ia mengetuk, sampai Santi mengambil langkah mundur 1 langkah karena suaranya seolah datang langsung ke arahnya, meski hanya pintu yang ada di antara mereka. Santi berdiri di depan pintu itu dalam gelap, tangannya masih terangkat dari posisi mengetuk, dan ia berdiri di sana tanpa bergerak selama beberapa waktu sebelum pergi kembali ke kamarnya. Ia tidak pernah mengetuk lagi, tapi matanya tidak pernah berhenti memperhatikan. Tahun kedua, kehidupan baru itu berjalan mulus di permukaannya. Rumah joglo sudah selesai dibangun sebelum akhir tahun pertama, dan Darmo pindah ke sana dengan perasaan yang tidak bisa ia deskripsikan. Selain sebagai kepuasan mentah, ia hidup di sana, di rumah yang ia bangun sendiri,
besar dan kuat dan bersih, dengan perabot yang baik dan dapur yang lengkap. Seumur hidupnya ia mengendarai dokar dan mengantar orang ke rumah-rumah orang lain, dan sekarang ia berdiri di halaman rumahnya sendiri, yang jauh lebih besar dari rumah manapun yang pernah ia masuki sebagai tamu. Ia beli mobil, bukan yang mewah tapi cukup untuk menunjukkan posisi, dan ia parkirnya di garasi yang ia bangun di sisi kanan bangunan. Ia menyumbang untuk renovasi musala dan menghadiri rapat-rapat warga dengan duduk di bangku paling depan. Orang-orang yang dulu tidak terlalu memperhatikannya, sekarang mengangguk hormat ketika ia lewat, memanggil namanya dengan nada yang berbeda dari sebelumnya, memintanya hadir di acara-acara yang dulu tidak pernah mengundangnya. Darmo menikmati semua itu dengan cara yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Perhatian orang lain, hormat orang lain, nama yang disebut dengan nada tertentu, semua itu ternyata lebih mengisi sesuatu di dirinya dari yang ia duga. Ia tidak sepenuhnya lupa dari mana kekayaan itu berasal, tapi ia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu sering. 5 tahun terasa jauh, 45 terasa tua tapi bukan sangat tua, dan 50 masih merupakan angka di masa depan yang tidak nyata. Satu hal yang berubah di Darmo, dan yang ia sendiri perhatikan pertama kali adalah soal makanan. Suatu hari di akhir tahun pertama, ia duduk di meja makan dan melihat piring berisi nasi dengan lauk ayam goreng dan sayur bayam yang dimasak Santi. Perutnya tidak merespons, ia tidak lapar untuk itu. Hidungnya bahkan tidak menangkap aroma masakan itu dengan cara biasa. Ia mencoba makan, tapi setiap suap yang ia masukkan ke mulut membuat kerongkongannya terasa tidak mau menelan. Ia menaruh sendok kembali dan bilang ke Santi bahwa ia tidak lapar. Sore harinya, ia berjalan-jalan ke kebun di belakang rumah Joglo yang baru. Di sana ada area kecil dengan tanaman perdu dan beberapa pohon pisang muda. Di pinggir kebun ada rumput gajah yang tumbuh panjang, yang seharusnya dipotong tapi belum sempat. Tanpa benar-benar merencanakan, Darmo berhenti di depan rumput-rumput itu, tangannya mengambil beberapa helai, dan sebelum ia benar-benar memutuskan untuk melakukan apapun, sebagian sudah ada di mulutnya. Tubuhnya langsung merespons. Perutnya menerima dengan cara yang tidak bisa diperdebatkan. Bukan enak dalam arti rasa, tapi diterima dalam arti fungsional. Seperti orang lapar yang akhirnya makan. Darmo berdiri di kebun itu dengan mulut masih mengunyah daun rumput. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang mendekati ketakutan nyata. Bukan ketakutan dari mimpi yang bisa ia tinggalkan ketika bangun. Mulai dari sana, ia membeli rumput gajah dan berbagai daun dalam jumlah kecil dari pasar, menyembunyikannya di dalam tas belanja biasa di antara bahan-bahan lain, dan menyimpannya di laci kamar tidurnya. Ia makan secara diam-diam. Pagi-pagi sebelum Santi bangun atau malam setelah Santi tidur, duduk di sudut kamarnya dengan lampu kecil yang tidak terlalu terang. Perubahan fisik dimulai perlahan-lahan, dan Darmo menyadari setiap tahapnya dengan kejernihan yang tidak ia inginkan. Kulitnya yang sudah tebal karena kerja keras mulai berubah dengan cara yang berbeda. Ia menekan jari ke punggung tangannya suatu pagi dan merasakan resistensi yang tidak biasa. Kekakuan di bawah permukaan kulit yang bukan dari otot atau tulang. Seperti ada lapisan tambahan di sana. Warnanya juga bergeser, tidak lagi coklat tanah tapi ada nada yang lebih gelap, lebih abu-abu, lebih rata, lebih seragam dari kulit manusia yang seharusnya. Di bagian pergelangan tangan dan leher, kulitnya mulai memiliki tekstur yang tidak bisa kelihatan dari jarak normal, tapi terasa ketika diusap dengan jari. Retakan-retakan sangat halus yang membentuk pola teratur. Giginya mulai memanjang, tidak dalam semalam, tidak dengan cara yang dramatis, tapi cukup untuk ia perhatikan ketika bercermin dengan teliti. Gigi depan atas dan bawahnya yang sudah dari dulu agak besar menjadi lebih panjang dari proporsi yang seharusnya untuk wajah manusia. Ia berhenti tersenyum lebar di depan orang. Di foto-foto yang kadang orang ambil di acara sosial, ia mulai menutup mulut. Kukunya juga berubah, menebal, mengeras, dan mulai melengkung ke bawah di ujungnya, membentuk busur yang tidak dimiliki kuku manusia normal. Ia mulai memakai sarung tangan tipis dengan alasan alergi debu. Darmo menghadiri semua perubahan ini dengan cara yang berbeda dari yang seharusnya. Ia tidak panik secara terbuka.
Ia tidak pergi mencari bantuan medis, karena ia tahu dokter tidak akan bisa melakukan apapun untuk ini. Ia tidak pergi ke dukun lain, karena ia tidak tahu dukun mana yang lebih kuat dari Pak Wiro. Ia hanya memastikan perubahan-perubahan itu tidak terlihat. Memakai baju lengan panjang, bahkan di musim panas. Memakai kaos kaki tebal di dalam sepatu, tidak berjabat tangan terlalu lama dengan orang, tidak duduk terlalu dekat dengan sumber cahaya yang terang. Tapi mimpinya tidak bisa disembunyikan dari dirinya sendiri. Setiap malam, tanpa kecuali, Darmo bermimpi tentang jalanan yang tidak ada di dunia ini. Jalanan itu panjang, mungkin tidak berujung, terbuat dari batu hitam yang licin dan panas. Batu-batunya bukan dari kegelapan biasa, mereka memancarkan panas dari bawah, seperti dipanggang dari dasar yang tidak ada. Di kanan kirinya ada api yang tidak membakar apapun, tapi terus menyala. Tingginya berubah-ubah, kadang setinggi bahu manusia dan kadang setinggi pohon. Dan di jalanan itu, Darmo berlari dengan keempat tangannya menjadi kaki, posisinya horizontal, punggungnya di atas, dan di punggungnya ada beban yang sangat berat dari sebuah kereta besar, yang tidak pernah ia bisa melihat bentuknya lengkap karena ia tidak bisa menoleh ke belakang. Rantai besi besar melilit lehernya. Bukan melilit dengan longgar, tapi ketat dan dingin, tersambung ke kereta itu. Dan di atas kereta itu ada sosok yang tidak jelas. Wajahnya selalu terlalu gelap untuk dilihat. Yang tangannya selalu mengayunkan cambuk. Suara cambuknya memenuhi seluruh mimpi. Itu seperti suara yang ada di mana-mana, dan setiap kali cambuk itu mendarat di punggungnya Darmo. Berlari lebih cepat, tapi beban di punggungnya tidak berkurang. Darmo selalu bangun dari mimpi itu dalam keadaan berkeringat dan dengan punggungnya yang terasa sakit fisik. Perih di sepanjang tulang belakang seperti baru kena sesuatu keras. Memasuki tahun ketiga, Darmo mulai berhitung serius. Ia duduk di kamar tidurnya suatu malam dan membuka kalender di dinding. Ia lahir tanggal 12 Maret. Tahun depan ia akan genap 48. Artinya 2 tahun lagi. 2 tahun sebelum tanggal 12 Maret, tiba untuk terakhir kalinya baginya. 2 tahun sebelum sesuatu yang ia bayangkan dalam mimpinya, setiap malam menjadi kenyataan yang tidak bisa ia tinggalkan ketika bangun. Ia merobek kalender itu dari dinding dan membuangnya ke tempat sampah. Pikiran tentang Pak Wiro mulai sering datang. Darmo belum pernah kembali ke lereng Gunung Lawu sejak ritual awal itu. Selama ini ia menghindari pemikiran tentang apa yang ada di ujung perjanjiannya dengan cara yang berhasil cukup baik ketika ujung itu masih sangat jauh. Tapi sekarang tidak lagi jauh. Ada kemungkinan yang mulai ia pikirkan tentang memutus perjanjian, tentang cara keluar yang mungkin, tentang apakah Pak Wiro mau membantunya, atau setidaknya memberitahu apakah ada jalan keluar. Darmo duduk dengan pikiran-pikiran itu berputar dan tidak menemukan jawabannya sendiri. Santi di rumah mulai lebih sering mengamati ayahnya secara diam-diam. Ia melihat perubahan di kulit tangan Darmo suatu pagi, ketika tangannya terangkat mengambil gelas minum di rak dapur. Cahaya pagi yang langsung dan keras dari jendela membuat tekstur tangan Darmo terlihat berbeda dari jarak 2 meter. Ia melihat gigi Darmo ketika Darmo menguap tanpa menutup mulut di meja makan malam, dan ia menyimpan pengamatan itu tanpa berkomentar. Ia mencium bau aneh yang sesekali muncul dari baju kotor ayahnya di keranjang cucian, bukan bau kotor manusia, tapi bau kandang, campuran rumput dan gabah, dan sesuatu yang lebih tajam. Santi mengunjungi Bu Ratih, tetangga tua di ujung gang, yang tinggal sendirian di rumah yang penuh tanaman, dan dikenal punya banyak pengetahuan tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan cara biasa. Bu Ratih sudah hidup lama di desa itu, jauh lebih lama dari kebanyakan orang, sudah melihat banyak hal yang orang lain tidak perhatikan, atau pura-pura tidak perhatikan. Rumahnya penuh dengan tanaman gantung, dan pot-pot yang ada di setiap permukaan yang bisa ditaruh pot, dan aroma dari semua tanaman itu membuat ruangannya terasa berbeda dari rumah lain. Lebih berat, lebih tertutup, lebih serius. Santi duduk di depannya dan menceritakan semua yang ia perhatikan selama 2 tahun terakhir. Detail demi detail, perubahan fisik ayahnya, ritual malam Jumat Kliwon, bau yang tidak wajar, suara ringkikan dari dalam gudang,
Kekayaan yang datang tiba-tiba dari sumber yang tidak masuk akal. Bu Ratih mendengarkan sampai Santi selesai tanpa memotong. Lalu ia diam lama, jarinya mengusap-usap permukaan meja bambu di depannya. Pola yang sama berulang-ulang. Kemudian ia bicara dengan hati-hati, menggunakan kata-kata yang dipilih dengan teliti, menyebut istilah-istilah yang Santi tidak semuanya mengerti, tapi cukup mengerti untuk membuat kulitnya merinding dan merasa mual sekaligus. Santi pulang ke rumah dengan wajah yang tenang, tapi dengan sesuatu yang berubah di cara ia memandang ayahnya di meja makan malam itu. Darmo yang tidak tahu percakapan itu menganggap tidak ada yang berubah. Setahun sebelum ulang tahunnya yang ke-50, Darmo akhirnya kembali ke Gunung Lawu. Ia pergi sendirian, tidak memberitahu Santi, berangkat sebelum matahari terbit, dan mengemudi sendiri ke kecamatan, lalu berjalan kaki ke atas. Kakinya sudah tidak seperti dulu. Ada sesuatu di cara ia melangkah yang sudah berubah. Lutut yang bergerak dengan rentang yang berbeda, jari-jari kaki yang terasa beda di dalam sepatu, seperti ada yang bergeser di susunan tulangnya. Tapi ia sampai. Pak Wiro ada di sana. Rumah kecil itu tidak berubah sama sekali. Bahkan lilin di sudutnya tampaknya lilin yang sama. Pak Wiro melihat Darmo masuk, melihat kondisi fisik Darmo yang sudah sangat berbeda dari 4 tahun lalu, dan ekspresi di wajahnya tidak bisa dibaca sebagai kasihan atau senang. Ia duduk dan menunggu. Darmo duduk dan langsung menyampaikan apa yang ia mau. Ia ingin membatalkan perjanjian. Ia sudah cukup menikmati kekayaan itu, dan ia bersedia mengembalikan semuanya. Ia siap menghabiskan sisa usianya dengan cara biasa tanpa kekayaan dari perjanjian. Ia minta jalan keluar, ia minta harga berapapun yang diperlukan untuk membatalkan kontrak ini. Pak Wiro mendengarkan tanpa memotong, lalu ia menggeleng. Tidak dengan cara yang kejam atau menghina, dengan cara yang tenang dan pasti seperti orang yang sedang menjelaskan sesuatu yang sudah jelas dari awal. Jaran Penoreh tidak memiliki klausul pembatalan. Perjanjian itu satu arah. Setelah ritual awal dilaksanakan dan kekayaan pertama diambil dan masuk ke saku manusia yang meminta, kontrak berjalan dan tidak bisa dihentikan. Tidak ada mekanisme keluar, karena memang dari awal tidak pernah dirancang untuk ada jalan keluar. Mereka yang datang ke sini tahu itu, atau seharusnya tahu itu, karena Pak Wiro tidak pernah menyembunyikan fakta ini. Ia hanya tidak mengulang-ulangnya. Darmo keluar dari rumah Pak Wiro dengan langkah yang berbeda dari waktu ia datang. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi berbeda. Di pintu keluar, ia berhenti sebentar dan melihat ke bawah, ke tanah basah di depan tangga rumah. Ada tapak kakinya sendiri di lumpur dari waktu ia datang, dan di antara tapak kakinya ada bekas lain. Bukan tapak kaki manusia, tapi 4 titik yang dalam dan bulat, besar, tapak kuda. Darmo tidak bisa mengingat apakah tapak itu ada di sana ketika ia masuk tadi, atau baru muncul sekarang. Ia berjalan menuruni lereng tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah, Darmo masuk langsung ke gudang. Ia tidak bicara dengan Santi yang ada di dapur. Ia ambil cambuk hitam itu dari tempatnya tersimpan di balik lemari tua. Benda yang sudah lebih dari 4 tahun tidak ia pegang lebih dari yang diperlukan. Ia membawa cambuk itu ke halaman belakang yang sudah tertutup tembok tinggi, menyiapkan api dari tumpukan ranting kering yang ada di pojok, dan melempar cambuk itu ke dalam api. Api menyambar ranting dengan sempurna, asapnya hitam dan tebal. Tapi cambuk itu hanya berbaring di tengah nyala api. Kulitnya tidak melepuh, tidak mengkerut, tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada asap yang naik dari permukaannya. Darmo menambahkan kayu bakar lebih banyak, mendorong bahan bakar lebih dekat ke cambuk itu dengan tongkat kayu, membuat api lebih besar, lebih panas. Tidak ada perubahan pada cambuk. Ia mengambil golok dari gudang dan kembali ke api yang sudah mulai tenang karena kayu bakarnya habis. Cambuk itu masih di sana, tidak terbakar, tidak hangat. Ketika Darmo menyentuhnya, ia coba memotong tali cambuknya dengan golok. Golok itu mental dari tali hitam itu tanpa meninggalkan bekas. Ia coba lagi dengan tenaga penuh, mengayunkan golok dari atas ke bawah. Mental lagi, dan tangan Darmo yang menggenggam golok bergetar dari pantulan.
Lalu tali cambuk itu bergerak sendiri. Darmo mundur tapi tidak cukup cepat. Tali cambuk keluar dari abu yang sudah tidak menyala dengan sendirinya. Panjangnya seolah bertambah, memanjang melebihi ukuran fisiknya yang seharusnya, dan sebelum Darmo bisa melakukan apapun tali itu melingkar ke lehernya. Bukan seperti cekikan yang mencuri nafas atau menekan tenggorokan, lebih seperti jangkar yang dipasangkan, berat dan dingin dan sangat pasti, membuat seluruh tubuh Darmo tidak bisa bergerak. Bukan karena rasa sakit, tapi karena kehilangan kontrol atas ototnya sendiri. Seperti tangan yang memegang tali kuda agar kuda berhenti bergerak. Darmo jatuh ke lutut di tanah halaman belakang. Tidak jatuh roboh, tapi berlutut. Dan dalam posisi itu, tali di lehernya membuat kepalanya sedikit menunduk ke depan. Ia tetap dalam posisi itu sampai beberapa menit kemudian, tali itu mengendur dengan sendirinya dan kembali ke bentuk cambuk yang wajar, berbaring di tanah di depannya. Darmo berdiri dengan susah payah. Kedua tangannya menumpu di tanah dulu sebelum bisa menegakkan tubuh. Lehernya tidak meninggalkan bekas luka, tapi tengkuknya mati rasa. Untuk berjam-jam setelahnya, ia memungut cambuk itu dan memasukkannya kembali ke gudang. Ia kunci gudang. Ia duduk di teras belakang sampai matanya tidak lagi kosong. Santi melihatnya dari jendela dapur tapi tidak keluar. Malam itu, Santi menemukan ayahnya di kursi ruang tengah, duduk dengan pandangan kosong ke arah dinding yang berlawanan. Lampu ruangan menyala penuh, dan cahayanya langsung. Tidak ada bayangan yang bisa menutupi apapun. Kulit di bagian tangan dan leher Darmo sudah cukup berbeda untuk terlihat jelas di bawah cahaya itu. Retakan-retakan halus yang pernah ia lihat semakin jelas, lebih dalam, lebih teratur, seperti sisik yang belum sepenuhnya terbentuk, tapi prosesnya sudah tidak bisa dihentikan. Warna kulit itu sudah jauh dari warna manusia yang wajar. Giginya, ketika Darmo membuka mulut untuk berbicara, sudah cukup panjang untuk membuat orang yang belum terbiasa melihatnya merasakan sesuatu yang tidak nyaman di perut mereka. Santi duduk di depan ayahnya dan tidak bertanya tentang apapun. Ia hanya duduk di sana. Santi melihat ayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasakan sesuatu yang menembus lapisan datar yang sudah ia bangun di sekitar dirinya sejak menyadari tidak ada jalan keluar. Bukan penyesalan tentang keputusan yang pernah ia buat, bukan ketakutan tentang apa yang akan datang, tapi sesuatu yang lebih sederhana dan lebih berat dari dua hal itu sekaligus. Darmo melihat anaknya yang berumur 22 tahun, yang tumbuh mengurus dirinya sendiri sejak ibunya meninggal, yang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan ayahnya, tapi tidak pergi, tidak marah, hanya duduk di sana di depannya. Tidak sampai air mata, tapi ada gerakan di dadanya yang tidak bisa ia tahan sepenuhnya. Keesokan harinya, Santi pergi menemui Ustadz Hamid, seorang tokoh agama yang tinggal di desa sebelah, dan dikenal bukan hanya karena ilmu agamanya, tapi juga karena tidak mudah panik menghadapi hal-hal yang tidak biasa. Santi duduk di ruang tamunya dan menceritakan semua yang ia tahu dan semua yang ia curigai selama 3 tahun terakhir. Dari malam-malam Jumat Kliwon sampai perubahan fisik ayahnya, sampai apa yang Bu Ratih ceritakan kepadanya. Ustadz Hamid mendengarkan dengan serius, tidak meremehkan, dan tidak berlebihan. Ia bilang akan datang. Memasuki bulan terakhir sebelum ulang tahun Darmo yang ke-50, perubahan fisiknya sudah tidak bisa disembunyikan. Dengan cara-cara yang selama ini ia pakai, bahkan dari orang yang tidak sengaja memperhatikan. Punggungnya tidak bisa lagi ditegakkan sepenuhnya. Ada sesuatu di struktur tulang belakangnya yang sudah berubah, bukan dari sakit atau cedera, tapi dari perubahan yang datang dari dalam. Dan posisi alaminya sudah bergeser ke depan. Ketika ia berdiri tegak dengan paksa, rasanya salah, seperti seseorang yang mencoba menggunakan tubuh dengan cara yang tidak lagi sesuai dengan bentuknya. Ia mulai berjalan dengan posisi membungkuk ke depan, tidak sangat ekstrim, tapi cukup untuk orang yang tidak tahu melihatnya dan bertanya-tanya. Tidurnya sudah sangat terganggu. Mimpi tentang jalanan batu hitam dan kereta besar itu sekarang datang beberapa kali dalam semalam, tanpa jeda yang cukup. Dan setiap kali ia terbangun rasa sakit di punggungnya butuh waktu yang semakin lama untuk menghilang.
Ada malam-malam di mana ia tidak benar-benar bisa membedakan kapan ia bangun dan kapan ia tidur, karena keduanya terasa sama beratnya. Santi tidur dengan pintu kamarnya setengah terbuka menghadap ke arah kamar ayahnya. Setiap malam ia mendengar suara yang keluar dari kamar ayahnya. Tidak selalu ringkikan penuh, kadang suara pernapasan yang berat dan tidak teratur, kadang suara gesekan di lantai yang memiliki ritme yang bukan ritme manusia berjalan. Ustadz Hamid datang seminggu sebelum tanggal 12 Maret bersama dua orang, seorang sesepuh desa yang sudah sangat tua bernama Mbah Suro, dan seorang pemuda yang bertugas membawa perlengkapan. Mereka masuk ke rumah joglo itu di sore hari dan duduk di ruang tamu yang luas. Darmo ada di sana, duduk di sudut dengan tangan menyilang di pangkuan. Tubuhnya sudah cukup berbeda untuk membuat Mbah Suro, yang sudah banyak melihat hal-hal berat, diam sebentar ketika pertama kali melihatnya. Ustadz Hamid dan Mbah Suro melakukan apa yang mereka bisa. Ada doa-doa yang dibacakan dengan konsisten dan tekun, ada air yang diberi perlakuan tertentu dan dioleskan di berbagai titik rumah itu. Ada ritual yang Santi tidak semua mengerti prosesnya, tapi ia ikuti dengan diam dan serius. Mbah Suro mengoleskan sesuatu ke kening dan ke belakang leher Darmo. Darmo duduk menerima semua itu tanpa memberikan perlawanan, tidak mengelak, tapi juga tidak menunjukkan respons yang bisa dibaca sebagai harapan. Mereka bekerja sampai hampir tengah malam. Ketika selesai, Ustadz Hamid mengatakan kepada Santi dengan hati-hati bahwa yang bisa mereka lakukan terbatas. Yang sudah terikat tidak bisa dilepas dari luar. Tapi, batas perlindungan di rumah itu sudah diperkuat. Dan mungkin proses yang akan datang bisa berjalan dengan lebih sedikit penderitaan. Santi mengucapkan terima kasih dan mengantarkan mereka ke pintu. Ia kunci pintu setelah mereka pergi dan berdiri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa sangat sepi. Tanggal 12 Maret jatuh pada hari Jumat, dan tahun itu Jumat, Kliwon jatuh tepat di tanggal yang sama. Santi sudah tahu ini jauh-jauh hari, dan ia tidak tahu harus merasakan apa tentangnya selain bersiap. Di pagi hari tanggal itu, Darmo tidak bisa bangun dari kasur dengan cara yang normal. Ia ada di kasur dalam posisi yang tidak wajar. Keempat anggota tubuhnya membentuk sudut yang tidak lagi bisa ditafsirkan sebagai posisi manusia tidur. Kulitnya sudah berubah warna di bagian yang sangat luas, lebih gelap, lebih padat, dan di bawah cahaya langit yang masuk dari jendela, ada kilau di permukaannya yang bukan kilau kulit manusia. Rambut di bagian tengkuk dan belakang kepalanya sudah bukan rambut manusia lagi, di sebagian besar areanya. Santi memanggil Ustadz Hamid dan Mbah Suro kembali. Mereka datang sebelum maghrib langsung ke kamar Darmo. Pukul 8 malam, badai datang tanpa tanda-tanda sebelumnya, bukan hujan biasa. Anginnya datang dari arah yang berubah-ubah setiap beberapa menit, menabrak dinding rumah joglo dari satu sisi lalu sisi lain. Langit tertutup awan tebal, tapi suara petir ada di mana-mana. Bukan petir yang kelihatan sambaran listriknya, hanya suara yang besar dan bergantian. Listrik mati seluruh desa. Santi menyalakan lilin-lilin yang sudah ia siapkan sejak 3 hari sebelumnya. Kamar Darmo diterangi 4 lilin yang diletakkan di 4 sudut kamar. Darmo sudah tidak bisa berbaring dengan posisi yang wajar. Tubuhnya ada di kasur, tapi sudut-sudut anggota tubuhnya sudah membentuk sesuatu yang tidak bisa disebut posisi manusia berbaring lagi. Ustadz Hamid duduk di sisi kasur dan membaca doa dengan suara yang tidak keras, tapi konsisten dan tidak berhenti. Mbah Suro berdiri di pojok kamar dengan matanya terpejam dan bibirnya bergerak tanpa suara. Santi berdiri dekat pintu, tangannya memegang kusen dari kedua sisi. Pukul 11 malam, pintu depan rumah joglo meledak terbuka, bukan karena angin. Pintu itu tebal dan berat, kayu jati tua dengan engsel besi besar, dan pintunya terdorong ke dalam dengan satu tekanan yang membuat seluruh kerangka pintu dan dinding di sekitarnya bergetar. Suara lonceng yang sangat banyak terdengar dari luar dan bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak konsisten, cepat lalu berhenti. Di antara suara lonceng itu ada derap kaki di tanah halaman yang keras dan berirama, 4 ketukan berulang yang tidak bisa dihasilkan oleh kaki manusia. Suhu di dalam kamar Darmo
turun dalam hitungan detik. Nafas Santi dan Ustadz Hamid dan Mbah Suro langsung terlihat sebagai uap putih di depan wajah mereka. Bau belerang masuk dari arah pintu kamar, tajam dan menyengat hidung. Dan di bawahnya ada bau anyir darah yang lebih halus, tapi ada, seperti berasal dari permukaan logam tua yang berkarat. Darmo di kasur mulai bergerak, tidak terkendali. Keempat, anggota tubuhnya bergerak, jari-jarinya merenggang sampai ke batas, yang seharusnya menyakitkan. Matanya terbuka lebar, dan retinanya sudah tidak bundar lagi, sudah memanjang horizontal seperti retina kuda. Santi tetap di depan pintu kamar dengan kedua tangannya menempel di kusen. Ustadz Hamid berdiri dari posisi duduknya, dan suaranya yang membaca doa menjadi lebih keras. Lebih keras dari biasanya, cukup keras untuk terdengar di atas suara badai. Sosok itu muncul di ambang pintu kamar, bukan masuk dengan membuka pintu atau menerobos dinding. Ia ada di ambang pintu begitu saja, berdiri dengan tinggi yang melebihi kusen pintu, sehingga bagian kepalanya tidak terlihat di bawah cahaya lilin. Tubuhnya berbentuk manusia tapi terbungkus. Kegelapan yang punya bentuk sendiri, bukan gelap biasa, tapi kegelapan yang bergerak pelan, seperti sesuatu yang hidup. Tangan kanannya yang panjangnya tidak proporsional, dengan tubuhnya menggenggam sebuah cambuk hitam yang jauh lebih besar dari cambuk yang ada di gudang. Ustadz Hamid dan Mbah Suro tidak mundur, tapi langkah kaki mereka berhenti. Santi tidak mundur sama sekali. Sosok itu berdiri di ambang pintu kamar selama beberapa detik yang terasa jauh lebih panjang dari hitungan sebenarnya. Lalu tangannya terangkat dan cambuk itu meledak di udara, dengan suara yang membuat seluruh dinding kamar bergetar sekaligus. Dan keempat, lilin padam dalam waktu yang sama persis. Dalam kegelapan total itu, Darmo berteriak. Suara teriakannya bukan sepenuhnya suara manusia. Ada komponen di dalamnya yang berat dan patah, dan bergema dari tempat yang bukan tenggorokan manusia, yang memantul di dinding-dinding dengan cara yang salah, yang membuat Mbah Suro berhenti bergerak di pojok, dan membuat Ustadz Hamid yang masih terus membaca doa melakukannya, dengan suara yang sedikit bergetar untuk pertama kalinya. Santi mendengar teriakan itu dari jarak sangat dekat, dan tangannya mencengkeram kusen pintu lebih kuat sampai kukunya memutih. Mbah Suro menyalakan lampu senter kecil yang ia bawa. Cahayanya jatuh ke kasur Darmo. Darmo ada di kasur tapi tidak berbaring lagi. Ia ada di posisi merangkak. Keempat anggota badannya menumpu, dan punggungnya yang membungkuk itu memiliki sesuatu yang tidak ada beberapa jam sebelumnya. Di sepanjang tulang belakangnya, dari pangkal leher sampai ke bawah, tulang-tulangnya menonjol ke atas dengan sangat jelas, membukit satu persatu, dan kulit di atasnya sangat tegang dan hampir tembus cahaya senter, memperlihatkan kontur tulang di bawahnya, yang bukan lagi kontur tulang belakang manusia. Sosok itu sudah tidak ada di ambang pintu. Kapan ia pergi, tidak ada yang bisa mengatakan. Tidak ada yang melihatnya pergi. Santi melepaskan pegangan dari kusen dan melangkah masuk ke kamar. Berlutut di sisi kasur, tangannya menyentuh tangan ayahnya. Tangan itu sudah tidak hangat seperti tangan manusia, tapi masih ada gerakan kecil di jari-jarinya. Gerakan yang tidak terkontrol, bergetar. Darmo melihat anaknya. Matanya yang sudah berubah itu, dengan retina yang memanjang dan iris yang sudah berbeda warnanya, masih bisa dikenali sebagai mata ayahnya oleh Santi. Di dalam semua yang sudah berubah itu, masih ada sesuatu yang sama persis dengan cara Darmo dulu memandangnya. Kemudian tidak ada lagi. Tubuh Darmo berhenti bergerak di posisi merangkak itu. Ia tidak jatuh rebah, ia tetap dalam posisi itu karena sendi-sendinya sudah tidak bekerja dengan cara manusia. Ustadz Hamid melangkah maju dan memeriksa. Mbah Suro merapatkan matanya. Santi melihatnya. Ia tidak bisa menjelaskan dengan cara yang masuk akal bagaimana ia bisa melihatnya. Tapi ia melihatnya dengan sangat jelas. Lebih jelas dari banyak hal yang ia lihat di kehidupan sehari-harinya. Di atas tubuh fisik ayahnya yang sudah tidak bergerak, ada bentuk lain yang berdiri. Bentuk itu mencoba berdiri, tapi posturnya tidak memungkinkan itu sepenuhnya. Kepala bentuk itu bukan kepala manusia. Kepala kuda, besar dan gelap, dengan mata yang panik dan bingung. Mata yang masih menyimpan ekspresi manusia, meski sudah berada di wajah yang salah.
Tubuhnya dari leher ke bawah masih tubuh manusia, tapi membungkuk ke depan, ke posisi yang sudah akrab dengan badan yang sudah lama bersiap-siap ke sana. Di lehernya ada rantai besi yang sangat besar, sangat tebal, setiap mata rantainya sebesar kepalan tangan, dan rantai itu terhubung ke arah yang tidak bisa Santi lihat ujungnya, ke sesuatu yang ada di luar jangkauan cahaya senter Mbah Suro, dan di luar batas dinding kamar itu. Roh Darmo berdiri di sana selama sepersekian detik, dan dalam waktu itu wajah kuda itu berpaling ke arah Santi. Ada sesuatu dalam gerakan itu, dalam cara kepala itu berputar, yang masih Darmo. Lalu dari arah yang sama dengan ujung rantai yang tidak terlihat, cambuk meledak dan roh Darmo bergerak maju. Bukan dengan cara manusia yang memutuskan untuk melangkah, tapi dengan cara hewan yang dipaksa. Keempat kakinya melangkah tidak mau, tapi melangkah juga karena rantai itu menarik dari depan, dan cambuk mendorong dari belakang. Roh itu bergerak menerobos dinding kamar, tanpa membuat kerusakan fisik apapun pada dinding itu, menerobos dinding sisi luar rumah, dan menuju keluar ke arah kegelapan badai. Suara lonceng yang tadi sempat diam kembali terdengar dari luar, lebih jauh sekarang, bergerak menjauh. Santi berdiri di posisi yang sama sampai suara lonceng itu menghilang dari jangkauan pendengaran. Sampai satu-satunya suara yang tersisa adalah suara hujan di atap genteng dan suara Ustadz Hamid yang membaca doa dengan pelan. Pagi hari datang dengan matahari yang tipis di balik awan, yang belum sepenuhnya pergi. Badai berhenti sebelum subuh. Tetangga-tetangga yang tinggal di dekat rumah Joglo berdatangan setelah kabar tersebar. Ada yang membawa makanan, ada yang membantu di halaman yang berantakan karena badai semalam, ada yang membantu Ustadz Hamid mengurus jenazah. Jenazah Darmo tidak bisa dibaringkan dengan posisi normal, karena punggungnya dan pengurusannya memerlukan waktu lebih lama dari biasanya, dan kesabaran dari orang-orang yang mengurusnya. Santi berjalan keluar rumah dan berdiri di halaman depan, sementara orang-orang lalu lalang di sekitarnya. Halaman itu yang selama 3 tahun terakhir terawat dengan tanaman bunga di pot-pot besar dan batu alam yang rapi di jalur masuknya, pagi itu berbeda. Pot-pot bunga berisi tanah biasa tanpa tanaman apapun di dalamnya, tidak ada sisa akar, tidak ada batang yang patah, seolah tanaman-tanaman itu tidak pernah ada. Di antara batu alam di jalur masuk dan di atas tanah halaman ada jerami, tersebar tidak beraturan, jerami kering yang tidak ada asal-usul logisnya. Santi masuk kembali ke dalam rumah. Lemari besi di kamar Darmo, tempat ayahnya menyimpan uang tunai dan batang emas yang ia pegang sendiri untuk keperluan mendadak, pintunya terbuka sedikit. Santi berdiri di depan lemari itu dan membukanya penuh. Di dalam lemari itu ada tumpukan kotoran kuda yang sudah kering, bercampur dengan jerami busuk yang aromanya memenuhi seluruh kamar dalam waktu singkat. Tidak ada uang. Tidak ada emas, hanya kotoran dan jerami. Santi menutup pintu lemari dan berdiri di tengah kamar. Ia berjalan ke setiap sudut rumah Joglo yang besar itu, kamar demi kamar, laci demi laci. Perhiasan di laci meja rias berubah. Uang di dompet yang tergeletak di meja samping kasur berubah. Barang-barang elektronik berubah. Semua yang berasal dari kekayaan itu sudah berganti menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya, jerami, kotoran kering, kerikil biasa, atau sudah tidak ada sama sekali. Di luar, mobil di garasi masih ada secara fisik, tapi tidak bisa dihidupkan. Mesinnya mati total dan bengkel. Yang dipanggil, bilang tidak ada yang bisa didiagnosis. Karena secara teknis, semua komponennya terlihat normal. Di sawah, tanah 2 hektar itu masih ada, tapi tidak ada yang bisa mengolahnya. Dan sertifikatnya masih atas nama Darmo yang kini sudah tidak ada, dan proses balik namanya akan panjang dan memerlukan uang yang belum Santi punya. Rumah Joglo itu sendiri masih berdiri. Kayu jatinya masih kayu jati, bangunannya masih tegak. Bangunan itu tetap ada, tapi sekarang terlalu besar untuk satu orang. Hari-hari setelah itu berjalan dengan cara yang perlu dijalani, tidak dengan cara yang mudah. Jenazah Darmo dimakamkan di pemakaman desa. Banyak tetangga yang datang, sebagian karena memang berduka, dan sebagian karena penasaran. Santi berdiri di pinggir makam itu dengan wajah yang tenang,
dan tidak ada air mata karena air mata sudah habis di malam-malam sebelumnya. Proses pembersihan rumah dilakukan dengan bantuan Ustadz Hamid dan beberapa orang. Barang-barang yang masih ada nilai dijual. Perabot kayu yang dibeli Darmo dulu masih kayu, masih bisa dijual. Dan harganya cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Santi menutup sebagian besar ruangan dan tinggal di 2 kamar di bangunan depan. Ia mengeluarkan mesin jahit barunya dari kamarnya, membersihkannya, mengecek kondisi jarumnya, dan meletakkannya di tempat yang kena cahaya matahari pagi. Mesin itu masih bagus, tidak berubah karena mungkin mesin jahit bukan termasuk kekayaan yang berasal dari perjanjian itu. Atau mungkin karena mesin itu sudah dipakai dan sudah benar-benar menjadi milik Santi, bukan hasil dari cambukan di gudang. Santi tidak terlalu memikirkan alasannya. Ia mulai mengambil pesanan jahitan lagi dari tetangga. 3 minggu setelah malam itu, Santi tidak bisa tidur. Ia berbaring di kasurnya, lampu sudah dimatikan, langit-langit kamarnya yang tidak rembes terlihat di atas dalam kegelapan yang tidak sepenuhnya gelap, karena ada sedikit cahaya dari luar yang masuk dari celah gorden. Telinganya menangkap sesuatu dari arah luar, suara yang samar dan jauh dari arah jalan desa, atau dari arah yang lebih jauh dari itu, yang bisa saja angin di antara daun-daun, atau bisa saja bukan. Ia berbaring dan berusaha mengabaikannya, memejamkan mata, membuka mata lagi, tidak bisa. Akhirnya ia bangun, memakai sandal, dan berjalan keluar. Malam itu tidak ada bulan, tapi bintangnya banyak. Santi berjalan di desa yang sepi, melewati rumah-rumah yang semua pintunya tertutup, melewati warung yang sudah lama tutup. Udaranya dingin dan tidak ada suara apapun dari kehidupan normal, tidak ada jangkrik, tidak ada anjing. Lalu dari kejauhan, dari arah lereng, di pinggir desa yang berbatasan dengan kebun-kebun gelap, suara itu datang. Pertama suara cambuk, 1 kali, bergema di udara dan memudar perlahan. Kemudian suara ringkikan. Santi berdiri di tengah jalan desa, tidak bergerak. Suara ringkikan itu panjang dan berat dan penuh. Dan di dalam semua yang sudah berubah darinya, ada sesuatu yang tidak berubah, frekuensi tertentu, cara suara itu naik di ujungnya, sesuatu yang Santi tidak bisa letakkan dengan kata-kata, tapi yang langsung dikenali oleh bagian dirinya, yang tumbuh besar di dekat kuda, dan di dekat manusia yang menjadi kusirnya. Suara itu berlangsung beberapa detik lalu berhenti. Kemudian dari arah yang sama, jauh dan semakin jauh, suara lonceng gemerincing terdengar 1 kali, 2 kali, kemudian hilang sepenuhnya ke dalam kegelapan yang tidak bertepi di balik kebun-kebun itu. Santi berdiri di jalan itu sampai meyakinkan dirinya bahwa tidak ada lagi suara yang datang. Sampai satu-satunya suara yang tersisa adalah suara anginnya sendiri, dan suara sandalnya di tanah ketika ia berbalik. Kemudian ia berjalan kembali ke rumah, masuk, mengunci pintu dari dalam, menaruh sandal di tempatnya, kembali ke kasurnya, dan berbaring menghadap langit-langit kamarnya yang tidak rembes. Langit-langit yang sama yang ia tatap bertahun-tahun di rumah lama mereka. Di rumah besar ini pun ia tetap di kamar yang sama yang ia pilih sendiri, bukan kamar besar di bagian tengah yang lebih bagus, tapi kamar kecil di depan yang tidak terlalu jauh dari pintu keluar. Matanya tidak menutup sampai subuh. Di luar, langit mulai berubah warna, dan suara-suara pagi perlahan kembali. Jangkrik yang terakhir dan ayam yang pertama mulai bersuara. Santi berbaring dan mendengarkan semua itu. Di antara suara-suara pagi yang normal dan biasa itu, tidak ada lagi suara cambuk, dan tidak ada lagi suara ringkikan yang datang dari kejauhan.